Usaha kita apapun bentuknya itu wasilah, tapi jangan sampai hati kita itu terpaut dengan usaha kita itu, Bu. Bahwa usaha kita itu ada karena Allah Ar-Razzaq. Di dalam Asmaul Husnanya itu Ar-Razzaq, Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki. Di dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca itu As-Somad, Allah itu tempat bergantung. Apapun hajat kita, apapun keluh kesah kita, kepada Allah kita itu harus bergantung. Apalagi mohon maaf, ini Pak Ketua, mohon maaf, saya terpaksa harus ngomong di sini, Pak Dula. Ada sebagian kios-kios kita itu yang menggunakan benda-benda yang bergantung kepada manusia supaya lancar usahanya. Diberikanlah di situ apalah bentuknya itu, keris, batu, apa. Yakin kita bahwa dengan batu itu rezeki kita akan lancar. Maka kalau itu yang terjadi, bahwa kita telah melakukan mempersekutukan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin yang saya hormati, para orang tua sepuh, Bapak Dula, Bapak Ibrahim, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua BKM Badan Kepengurusan Musolah Nurul Ikhwan Pasar Pada. Alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Dan saya hormati juga para imam masjid, para takmir yang juga sempat hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, semangat, sehat, sehingga ngajinya lancar. Karena ibu-ibu kita ini saking semangatnya, sampai pelajaran yang telah lalu dibelajar lagi minggu ini lupa lagi. Tapi Masya Allah, Bu, jadi sabar itu pasti nanti ada buahnya. Karena beda kita belajar saat usia kita ini sudah tua dibandingkan anak kecil. Jadi kata ulama, at-ta'allumu fis-sighar kanaqsil 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan ukir di atas batu. Itu mudah diingat, cepat dihafal. Tapi kata belajar kita yang orang sudah tua ini, at-ta'allamu fil kibar, belajar di waktu tua, kanaksi adalah ma, bagaikan kita menulis di atas air. Ibu kalau nulis di atas air itu tidak ada lihat bekasnya itu. Maka jangan heran kalau sering lupa huruf-hurufnya, ya dimaklumi juga. Insya Allah sabar, pasti akan ada buahnya insya Allah. Singkatnya juga kita semua yang hadir pada malam hari ini, kegiatan rutin kita yasinan bersama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita malam ini kita ngaji sedikit satu kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba, fil bayani alfaz,
munabbihat 'alal isti'dad lil yaumil ma'ad. Ini peringatan agar kita mempersiapkan diri sebelum kita itu menghadap Allah. Kitab ini nanti kumpulan nasihat Nabi, perkataan para sahabat tentang bagaimana persiapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita ini pasti akan mati. Tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Rasulullah, ma ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara bu, ada dua perkara, ada dua hal bu, la syai'un afdalu minhuma, tidak ada suatu hal yang lebih afdal daripada keduanya. Artinya yang kita miliki saat ini itu tidak itu lebih afdal dari kedua ini, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, al-imanu billah wa naf'u lil muslimi. Yang pertama kata Rasulullah, di mana ini lebih utama kata Rasulullah, adalah iman kita kepada Allah dan berbuat baik terhadap atau bermanfaat terhadap sesama muslim. Iman ini perkara yang mudah bu kita ucapkan. Gimana yakin kepada Allah? Lisan kita itu sering mengucapkan apa? Mudah sekali kita mengucapkan saya yakin kepada Allah, tapi susah pada prakteknya, susah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, suatu ketika itu Nabi itu didatangi oleh Jibril ketika Nabi itu berkumpul dengan para sahabat. Pada saat Nabi itu berkumpul dengan para sahabat, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, tampan, berpakaian putih, dan tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi ini yang tahu bahwa laki-laki ini dari mana. Dan baru pertama kali sahabat Nabi yang hadir ketika itu, mereka tahu bahwa ini laki-laki ini adalah orang yang baru, gharib, asing. Dia tampan sekali, pakaiannya putih-putih, wangi. Kemudian dia hadir di majlis Nabi, di mana para sahabat ketika itu duduk melingkar Nabi itu di bagian depan. Orang ini kemudian dia duduk rapat, dia punya pahanya dengan sahabat yang hadir ketika itu. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah. Sahabat tidak ada yang tahu, tapi Nabi tahu. Siapa dia ini? Adalah Jibril alaihissalam. Jadi ternyata Jibril ini dia memberikan wahyu kepada Nabi itu, tidak, dia datang kepada Nabi itu tidak hanya dalam bentuk apa, mimpi atau goncangan atau sesuatu yang tidak dilihat. Ternyata Jibril ini pernah dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Di hadapan Rasulullah SAW ini, orang ini dia adalah Jibril alaihissalam ini bertanya, fa akhbirni ya Rasulullah, fa akhbirni manil iman. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa itu iman ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, berkata, menjawab pertanyaan daripada Jibril. Apa kata Rasulullah? Iman itu adalah antu'minu billah, kita yakin akan adanya Allah, wa malaikatihi, yakin ada malaikat Allah, wa kutubihi, yakin ada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kita yakin ada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, kita yakin akan adanya hari kiamat, wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi, kemudian kita yakin bahwa adanya qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Jadi perkara iman ini afdal.
Ini saya lihat ibu-ibu sering yakin terhadap gorengan yang dibuat itu, Masya Allah. Yakin sekali laku hari ini. Yakin sekali ini dengan jualan ini itu bisa menghidupkan. Jangan jual di sini lagi. Usaha kita apapun bentuknya itu wasilah, tapi jangan sampai hati kita itu terpaut dengan usaha kita itu, Bu. Bahwa usaha kita itu ada karena Allah Ar-Razzaq. Di dalam Asmaul Husnanya itu Ar-Razzaq. Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki. Di dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca itu As-Somad. Allah itu tempat bergantung. Apapun hajat kita, apapun keluh kesah kita, kepada Allah kita itu harus bergantung. Apalagi mohon maaf, ini Pak Ketua, mohon maaf, saya terpaksa harus ngomong di sini, Pak Dula. Ada sebagian kios-kios kita itu yang menggunakan benda-benda yang bergantung kepada manusia supaya lancar usahanya. Diberikanlah di situ apalah bentuknya itu, keris, batu, apa. Yakin kita bahwa dengan batu itu rezeki kita akan lancar. Maka kalau itu yang terjadi, bahwa kita telah melakukan mempersekutukan Allah. Jangan sampai. Mungkin yang di sini punya mata batin, kalau lihat warung-warung ini, jualan-jualan di sekitar pasar ini, kita lihat dari jauh aja itu. Oh, bagus ini cahaya warungnya. Oh, ini agak serem sedikit ini cahaya warungnya. Jangan sampai bersekutu dengan syaitan. Rezeki hari itu alhamdulillah ada, itu Allah beri itu. Tidak perlu repot, Bu. Seluruh rezeki kita tidak akan tertukar. Rezeki kita sudah ada takarannya. Hari ini kita dapat 20.000, itu memang rezeki kita hari ini. Kita syukuri. Kalau juga tidak dapat hari ini, ya alhamdulillah. Itu harus iman kita betul kita jaga. Kemudian yang kedua, wa naf'u lil muslimin. Kita menjadi orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man asbaha la yanbil dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang bangun pada pagi hari, subuh hari setelah salat subuh, kata Rasulullah, dia bangun. Kemudian ketika dia bangun, di mana dia bangun, dia tidak ada niat keinginan hari itu untuk melakukan kezaliman terhadap sesama muslim, maka apa kata Rasulullah? Maka orang ini ketika dia bangun bahwa dia tidak ada niat untuk menzolimi, menjahati atau memperlakukan sesama muslim hari itu, tidak ada niat dalam hatinya, maka Nabi mengatakan Allah ampuni dosa-dosa kecilnya, insya Allah. Begitu juga waman asbaha yanvi nasrul muslim wa qada hajatil muslimin kana lahu ka'ajri hajatin mabrurah. Barang siapa ketika dia bangun subuhnya, ya Allah hari ini siapa saja yang datang di kios. Makanya saya bilang itu kalau jualan, satu niatnya apa? Niat ikhlas karena Allah. Yang kedua niatnya itu bantu orang. Jualan jangan cekek juga pembelinya, Bu. Ini kadang kita ini Masya Allah harus nilai ibadahnya gitu. Yang pas-pas adalah yang bisa dijangkau oleh orang yang beli. Karena niat kita juga, kita jual itu bantu orang. Siapa tahu karena ibu tidak jual, bisa saja tetangga kita yang dia tidak punya istri, tidak punya suami, mereka itu tidak bisa makan, tapi asbab dengan jualan ibu dia bisa makan. Maka oleh karena itu ketika ibu itu menjual, usahakan jual itu satu sisinya kita bisa dapat untung, satu sisinya kita menolong orang lain. Masya Allah tuh, Bu. Kata Nabi, kita meringankan beban saudara kita sama muslim, maka Allah akan meringankan beban kita nanti. Dosa kita nanti di hadapan Allah pada hari mahsyar itu, Bu. Di situ tidak ada batu, di situ tidak ada pohon-pohonan, di situ itu tidak ada gunung. Mahsyar itu kata Rasulullah itu satu padang yang dia rata.
kemudian tandus, kemudian manusia di ketika itu dibangkitkan dari kubur mereka, kemudian manusia itu digiring kepada mahsyar itu. Siapa yang menggiring mereka? Bukan mereka yang berangkat sendiri ke mahsyar, tapi Allah yang menggiring mereka ke mahsyar itu. Ada yang digiring oleh Allah ke mahsyar itu, di mana kepala mereka itu jadi kaki, kaki itu jadi kepala. Digiring oleh Allah. Ada yang digiring ke mahsyar oleh Allah ketika itu apa? Di mana punggungnya itu dia dijadikan kaki. Ada yang digiring di mahsyar itu, ke mahsyar itu oleh Allah, di mana ini pantatnya itu dijadikan kaki. Ada yang digiring oleh Allah ke mahsyar itu, ibu dikumpulkan ke mahsyar itu, ini di mana lutut, kedua lututnya jadi kaki. Ada yang digiring oleh Allah ke mahsyar itu, ibu, dia jalan dengan perlahan. Tapi ada yang istimewa, digiring oleh Allah ke mahsyar, dikumpulkan di mahsyar itu seluruh manusia. Mereka terbang dalam sekejap. Sayap mereka itu adalah dihadiahkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka hidup, mereka adalah mereka saling membantu sesama muslim di antara kita. Sehingga kata Nabi, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baiknya manusia mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jangan menyulitkan orang, jangan. Yang kedua, wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua perkara kata Rasulullah, di mana dua perkara ini tidak ada suatu hal yang lebih buruk, yang lebih jahat, lebih kotor daripada dua hal ini kata Rasulullah. Tidak ada suatu hal itu kata Rasulullah. Apa dua hal itu kata Rasulullah? Yang pertama, asyirku billah. Dia mempersekutukan Allah. Itu yang jual ikan, ibu, jangan yakin terhadap ikannya, yakin bahwa itu adalah rezeki Allah. Kita yang punya anak yang sudah tua, gantung hidup kita kepada anak yang bekerja, jangan yakin terhadap anak kita, yakin kita kepada Allah. Syirk. Kata Allah dalam Quran, barang siapa yang mempersekutukan Allah, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi dosa ini nanti yang membuat diri kita, kenapa diri kita dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka, bu? Kenapa? Karena dosa syirik ini. Ada orang nanti dicelupkan neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu Nabi itu orang yang terakhir masuk ke dalam surga sebelum umatnya. Nabi itu tunggu orang yang terakhir. Siapa mereka yang terakhir? Mereka yang memiliki iman sebesar biji zarrah. Semua umatnya, orang yang golongan istiqomah salatnya masuk ke dalam surga, bu. Orang yang ketika hidupnya dia jaga, dia punya zakat sedekahnya masuk ke dalam surga. Orang yang ketika hidupnya dia jaga puasanya masuk ke dalam surga. Tapi Nabi itu dipanggil oleh malaikat penjaga neraka. Ya Muhammad, masih ada umatmu di dalam neraka ya Muhammad. Pada saat itu, di mana malaikat penjaga neraka ini, hadirihimakumullah, siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Diberitahu oleh Allah, wahai Malik, beritahu kepada Muhammad masih ada umatnya di dalam neraka. Maka pada saat itu, itulah yang menyebabkan Nabi itu ketika umatnya sudah masuk ke dalam surga, Rasulullah lah yang terakhir masuk ke dalam surga. Menunggu siapa? Menunggu mereka yang ketika hidupnya itu ada iman mereka sebesar biji darah, tapi mereka jarang sholat, mereka itu jarang puasa, mereka itu Masya Allah tidak mengeluarkan zakat, jarang sedekah, bahkan mereka itu mempersekutukan Allah, dicuci dalam neraka. Mereka inilah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Setelah mereka ini masuk terakhir ke dalam surga, bu, barulah Rasulullah Muhammad SAW masuk ke dalam surga setelah seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Itu syirik ini harus kita jauhi. Yang terakhir adalah wadurru lil muslimin. Jangan berbuat jahat, jangan mencelakai, jangan membahayakan sesama muslim. Jangan, bu. Kalau kita punya makan, berikan. Orang datang tamu di rumah kita, kalau tidak ada kopi, susu, udahlah, bu, air putih kasih, jangan lupa senyum.
Karena ada begitu ibu-ibu itu, ada yang tamu datang ke kita, padahal ini ibu tuh ada 3 yang kata Nabi itu yang harus dipercepat. Satu, kalau ada orang yang meninggal, kata Rasulullah, sunnah ini dipercepat, meninggal harus cepat kuburkan. Yang kedua, kalau ada anak gadis, dia sudah capek untuk menikah, punya pasangan yang siap menikah, maka segera dinikahkan. Yang ketiga, kata Rasulullah, kalau ada tamu datang ke rumah, cepat dilayani, karena itu membawa rezeki yang wasilah diberikan oleh Allah Subhanahu. Kalau tamu datang itu, mangkana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, kata Rasulullah, apa? Fal yukrim doifahu, maka muliakan tamu kita. Artinya apa? Kita tidak boleh semena-mena terhadap sesama muslim. Bantu mereka, Bu. Kalau ada yang sakit, bantu. Masuk rumah sakit, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada makannya, bantu, Bu. Jangan kita mempersulit mereka. Maka Masya Allah, kubur kita nanti akan juga dipersulit oleh Allah. Nanti kita bangkit dalam kubur, ketika dalam kubur, di mana wajah-wajah kita tidak seperti wajah cahaya bulan purnama, tapi wajah kita itu adalah mengeluarkan cahaya hitam. Seluruh wajah kita itu hancur. Kenapa? Selama hidup kita itu mempersulit terhadap saudara sesama muslim. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. 2 hal yang lebih utama, yaitu iman kita harus kita jaga. Yang kedua, jadilah kita orang yang bermanfaat sesama muslim. 2 hal yang harus kita hindari. Yang pertama itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang menyakiti, membahayakan bagi saudara sesama muslim kita. Insya Allah. Pak Ketua, Pak Dullah, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.